Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Rasa sakit yang tidak diinginkan dan menjengkelkan di mulut membuat kecemasan yang tak tertahankan. Sakit gigi dapat disebabkan oleh karies, abses atau gigi retak, gusi yang meradang, gigi goyang, mengunyah secara agresif dan lain sebagainya. Intensitas dan jenis nyeri bervariasi loh, sehingga dapat mewujudkan sebagai kepekaan terhadap panas atau dingin serta kontak langsung dari gigi atau berdenyut, tajam atau nyeri ringan. Pergi ke dokter sobat adalah hal yang wajib dilakukan setelah kamu mulai mengalami sakit gigi. Tapi jika sakit gigi sangat tak tertahankan, ada usaha lain yang bisa kamu lakukan. Cara-cara ini bahkan ampuh loh untuk mencegah sakit gigi kambuh lagi. Kira-kira apa sajakah itu? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia, coba teknik ini. Cara mengatasi sakit gigi berlubang agar tidak kambuh lagi, versi dari channel kesehatan. Penyebab sakit gigi. Gejala sakit gigi dapat timbul dari kelainan lainnya dan bukan hanya disebabkan oleh gigi berlubang saja. Sakit gigi juga bisa dipicu oleh hal-hal berikut ini. Penyebab sakit gigi harus diketahui nih sobat, agar pengobatan atau perawatannya bisa tepat sasaran. Penyebab pertama adalah abses pada gigi. Hal ini biasanya terjadi karena lubang pada gigi tidak dirawat, sehingga menimbulkan infeksi pada bagian akar gigi di gusimu. Selain itu, abses bisa disebabkan karena radang gusi dan benturan atau trauma pada gigi. Gigi yang mengalami gangguan pertumbuhan pun bisa menyebabkan sakit gigi. Gigi geraham bungsu sering mengalami gangguan pertumbuhan dengan kondisi gigi yang tidak bisa tumbuh sempurna dan disertai dengan peradangan. Kerusakan tambalan pada gigi juga wajib diwaspadai loh sobat. Tampilan lama yang mengalami kerusakan atau patah akan menyebabkan jaringan gigi di bawahnya terekspos dan tidak terlindungi. Gigi yang patah pun amat sangat menyakitkan. Benturan pada area mulut bisa menyebabkan gigi menjadi patah. Secara anatomi nih, patahnya gigi pun bisa meliputi mahkota gigi maupun sampai pada bagian akar gigi di dalam gusi. Selain penyebab-penyebab tadi, penyakit gusi pun bisa disebabkan oleh nyeri pada gigimu. Plak adalah penyebab utama dari peradangan pada gusi ya. Apabila tidak dirawat, maka akan berlanjut menjadi peradangan jaringan pendukung gigi yang menyelubungi gigi kamu. Namun sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Pertolongan pertama untuk sakit gigi. Ketika kamu mengalami sakit gigi dan belum sempat untuk memeriksakan diri ke dokter gigi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah nih untuk mengurangi rasa sakitnya. Pertama sobat, hindari mengkonsumsi sesuatu yang mempunyai temperatur ekstrim, misalnya makanan dan minuman yang panas atau dingin. Kemudian berkumurlah dengan air garam hangat dan minum obat pereda nyeri yang bisa dibeli bebas di apotik. Nah selanjutnya, lakukan kompres dingin pada bagian gigi yang sakit, terutama jika disebabkan karena benturan. Gigi berlubang merupakan penyebab paling sering timbulnya sakit gigi. Untuk mencegahnya, biasakanlah untuk menjaga kebersihan gigi secara rutin. Sikat gigi minimal 2 kali sehari ya, setelah sarapan dan sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk melakukan pembersihan karang gigi ke dokter gigi 2 kali dalam setahun. Dan yang paling penting agar gigi sakit tidak kambuh lagi adalah dengan melakukan penambalan pada gigi kamu. Setelah itu kamu wajib nih menjaga keutuhan tambalan dengan cara-cara tadi. Jika gigi berlubang tidak dilakukan perawatan, maka sakit gigi akan selalu kambuh lagi. Pijat dengan es batu. Dengan trik yang satu ini, sakit gigi bisa langsung hilang loh sobat, bahkan enggan untuk kembali. Yang kamu butuhkan adalah es batu yang harus kamu tempatkan di antara ibu jari dan telunjuk. Gosok dengan lembut di area telapak tangan selama sekitar 5 hingga 7 menit. Ujung saraf yang berhubungan dengan pusat nyeri di otak dan mengontrol tingkat rasa sakit di lengan dan kepala terletak di area telapak tangan.
Penelitian yang dilakukan di Kanada pada tahun 80-an menunjukkan bahwa sakit gigi dapat dihilangkan dan setidaknya dikurangi tanpa harus membuka mulut. Menggosok es batu di titik tersebut, hampir 90% responden yang berpartisipasi dalam survei mengatakan bahwa teknik tersebut telah mengurangi sakit gigi mereka. Mudah sekali bukan? Pijat titik-titik akupresur. Akupresur telah sejak lama dimanfaatkan sebagai metode alami mengatasi nyeri, termasuk untuk meredakan sakit gigi. Tekanan pada titik akupresur tubuh, kamu diyakini dapat melancarkan aliran darah dan membuat otot sekitar mulut lebih rileks, sehingga sakit gigi berangsur akan hilang. Lalu titik mana saja sih yang perlu kamu tekan? Terdapat lebih dari 400 titik akupresur pada tubuh kamu nih sobat, yang setiap titik memiliki fungsi tersendiri. Titik akupresur untuk mengatasi masalah gigi tersebar pada tangan, leher, pundak, hingga area lutut. Titik SI-18 adalah titik akupresur yang paling banyak digunakan untuk mengatasi nyeri akibat sakit gusi, gigi bengkak, gigi berlubang, dan juga sakit gigi. Titik ini terletak di bagian bawah kedua tulang pipi, tepat di bawah ujung mata, dan sejajar dengan bawah hidung kamu. Untuk mengaktifkan titik SI-18, tekan keduanya menggunakan telunjuk dan jari tengah kamu selama 1 menit. Selama menekan titik ini, tarik napas kamu dalam-dalam ya dan hembuskan secara perlahan. Kemudian titik ST6 biasanya digunakan untuk mengurangi nyeri pada mulut atau akibat penyakit yang berkaitan dengan gigi. Coba nih tempelkan gigi atas dan bawah kamu. Titik ini pun adalah tonjolan yang terletak di tengah antara ujung bibir dan bagian bawah daun telinga kamu. Guna mengatasi sakit gigi, tekan titik akupresur ini menggunakan ibu jari kamu selama 1 menit. Kemudian ulangi beberapa kali sesuai dengan kebutuhan atau hingga nyeri berkurang. Jangan lupa menarik napas dalam-dalam ya selama menekan titik ini. Akupresur cukup berguna nih untuk meredakan sakit gigi yang menyiksa. Cukup dengan menekan beberapa titik pada tubuh kamu. Kamu pun bisa meredakan nyeri pada gigi, gusi, dan mulutmu. Luar biasa bukan? Konsumsi obat penghilang rasa sakit dan antibiotik. Kombinasi obat penghilang rasa sakit dan antibiotik sobat memang sangat lazim digunakan untuk meredakan sakit gigi. Tak hanya itu saja, antibiotik yang berguna untuk membunuh bakteri pun bisa sukses loh mencegah sakit gigi kembali lagi. Selain obat untuk sakit gigi yang berasal dari bahan-bahan alami, kamu juga bisa menggunakan obat yang bisa dibeli dari apotek. Berikut obat sakit gigi yang bisa kamu beli di apotek terdekat. Yang pertama, kamu bisa konsumsi acetaminophen, obat golongan NSAID dipercaya mampu meredakan sakit gigi akibat gigi berlubang. Di mana obat yang dikenal dengan nama lain sebagai paracetamol ini memiliki kandungan yang mampu meredakan dan menghilangkan rasa nyeri saat sakit gigi menyerang. Ibuprofen juga menjadi salah satu obat sakit gigi yang ampuh untuk mengatasi sakit gigi berlubang. Obat ini pun tersedia dalam bentuk kaplet dan juga sirup. Namun ketika menggunakan obat ini sobat, sebaiknya gunakan resep dokter ya untuk mendapatkan dosis pemakaian yang tepat. Sementara itu naproxen merupakan obat pereda sakit yang sering digunakan untuk mengatasi sakit gigi berlubang. Obat ini tersedia dalam bentuk kaplet yang bisa kamu beli di apotek. Namun selain dapat meredakan sakit gigi secara ampuh, obat ini juga memiliki beberapa efek samping loh, seperti perut kembung, penglihatan kabur, perut rasa mules, diare, dan lain sebagainya. Sehingga untuk pemakaiannya sebaiknya gunakan resep dokter. Ada lagi nih sobat, Dentasol yang dikenal sebagai obat gigi berlubang untuk anak-anak yang cukup aman dikonsumsi. Berbeda dengan obat gigi lainnya yang dikonsumsi dengan cara diminum, obat ini dapat digunakan dengan cara mengoleskan langsung ke bagian gigi yang sakit. Wujud dari obat ini adalah gel atau cairan yang biasa digunakan untuk meredakan sakit gigi berlubang. Selanjutnya adalah asam mefenamat. Mungkin sudah sering kamu dengar ya, obat ini sering menjadi andalan bagi mereka yang sering mengalami nyeri dan sakit gigi. Asam mefenamat sendiri memiliki kandungan antiinflamasi yang mampu meredakan
rasa nyeri yang cepat, sehingga obat ini menjadi pilihan bagi mereka yang sering mengalami sakit gigi secara tiba-tiba. Tapi ingat ya sobat, minum obat-obatan ini tak boleh sembarangan, jadi harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, apalagi untuk obat antibiotik. Sakit gigi memang sangat mengganggu. Jika berhasil lakukan cara-cara ini dan tak sakit lagi, tetap jangan lupa untuk ke dokter gigi dan mendapatkan perawatan gigi yang lebih lengkap. Lalu sudah siapkah kalian melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.